Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah teori arsitektur. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul analogi mekanik. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nurul Zanna dengan NIM 210-211-50-2052, Prodi Arsitektur kelas A01. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Teori adalah ungkapan umum apakah arsitektur itu tujuan yang dicapai dan bagaimana cara tercapai untuk merancang. Sebagian besar perancangan arsitektural merupakan kegiatan merumuskan daripada kegiatan menganalisis dengan memadukan bermacam ragam unsur dalam cara-cara dan keadaan-keadaan baru, sehingga hasilnya tidak semuanya dapat diramalkan. Teori dalam arsitektur mengemukakan arah tapi tidak dapat menjamin hasilnya. Dalam menganjurkan cara-cara khusus untuk memandangkan arsitektur, para ahli teori seringkali mendasari diri pada analog. Selanjutnya masuk ke dalam apa itu analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Boden mengatakan bahwa mekanisme sentral analogi pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analog bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tetapi diperluaskan proses-proses analisis dan merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogi. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan intinya, yaitu analog mekanik. Penegasan Le Corbusier bahwa rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni, a home is a machine to live in, memberikan contoh penggunaan analogi mekanik dalam arsitektur. Keindahan menerima harapan objek yang langsung dan hanya menyatakan apakah mereka itu dan apa yang mereka lakukan dengan sendirinya akan menjadi indah. Bangunan seperti halnya sebuah mesin seharusnya menyatakan apa sesungguhnya bangunan tersebut dan apa fungsi di dalamnya. Bangunan tidak harus menyembunyikan fakta-fakta ini dengan hiasan-hiasan yang tak relevan dalam bentuk gaya-gaya sebuah bangunan. Modern harus apa adanya, transparan dan bersih dari kebohongan-kebohongan atau hal yang tidak prinsipil untuk menyesuaikan dengan mekanisme di antar prestasi cepat saat ini. Selanjutnya, salah satu tokoh analogi mekanik, Le Corbusier atau nama aslinya Charles Edward Jenner, lahir 6 Oktober 1887, meninggal 27 Agustus 1965 pada umur 77 tahun, adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain international styles bernama dengan Louis Mies van der Rohe, Walter Gropius, dan Theo von Doesburg. Ia juga adalah seorang perencana perkotaan, pelukis, pemahat, penulis, dan perancangan perabot. Corbusier dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menyadari mengambil pengaruh mobil terhadap bentuk dan rancangan pemukiman manusia. Ia tidak menyukai segala bentuk hiasan atau ornamentasi pada bangunan dan tidak pernah mengatakan semua bangunan seharusnya berwarna putih. Selanjutnya masuk ke dalam contoh bangunan analog mekanik. Bangunan Menara Eiffel memperlihatkan kejujuran strukturalnya yang terdiri dari rangkaian besi tanpa bidang penutup dan hiasan. Jadi sehingga saya mengambil contoh bangunan ini karena bentuknya yang sangat indah, memperlihatkan kejujuran strukturalnya di bidang tanpa bidang penutup dan hiasan. Arsitek Menara Eiffel di Paris, atau yang membangun Menara Eiffel. Pembangunan Menara Eiffel dipimpin oleh seorang bernama Gustave Eiffel serta dibantu oleh Maurice Koechlin dan Emile Nouguier sebagai insinyur. Selain itu ada juga seorang arsitek yang membantu, namanya adalah Stephen Sylvester
Sebenarnya rencana proyek ini dimulai tahun 1884 dengan beberapa halangan dan gangguan. Akhirnya pembangunan dimulai tahun 1887. Pembangunan dilakukan selama kurang lebih 26 bulan dan selesai pada tahun 1889. Eksistensinya, Menara Eiffel termasuk dalam 7 keajaiban dunia karena memiliki keunikan tersendiri. Eksistensinya saat ini adalah sebagai ikon negara Prancis, serta menjadi pembelajaran bagi seniman, insinyur atau teknik sipil dan arsitek. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.